Damang, saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Gempa guncang Kabupaten Bekasi Rabu malam, sebuah musala ambruk. Dampak gempa yang mengguncang wilayah Kabupaten Bekasi dan Purwakarta, perjalanan kereta cepat Jakarta-Bandung sempat dihentikan. Diduga depresi, seorang pria nekat menghabisi nyawanya sendiri di dalam rumah. Kita awali berita hari ini. Gempa yang mengguncang Kabupaten Bekasi pada Rabu malam dirasakan hingga Karawang, Purwakarta, Depok hingga Cianjur. Menurut BMKG, gempa yang terjadi masuk kategori gempa kerak dangkal yang dipicu sesar aktif. Hingga Kamis pagi masih terjadi sejumlah gempa susulan. Gempa bumi mengguncang wilayah Kabupaten Bekasi Rabu malam pukul 19.54. Pusat gempa berada 14 km tenggara Kabupaten Bekasi. Dalam informasi awal yang diberikan oleh Badan Meteorologi dan Geofisika BMKG, kekuatan gempa mencapai magnitudo 4,9. Namun, BMKG kemudian mengoreksinya menjadi magnitudo 4,7. Setelah gempa pertama tersebut hingga Kamis pagi tercatat paling tidak ada 5 kali gempa susulan dengan pusat gempa di tenggara Kabupaten Bekasi. Namun, menurut catatan BMKG, gempa di Kabupaten Bekasi juga memicu 2 kali gempa di wilayah lain Rabu malam. Gempa tersebut terjadi pukul 21.47 Rabu malam dengan lokasi 20 km timur laut Cianjur dengan kekuatan magnitudo 2,1 dan pukul 22 malam dengan lokasi 19 km barat laut Purwakarta berkekuatan magnitudo 2,2. Menurut BMKG, gempa yang terjadi masuk kategori gempa kerak dangkal yang dipicu oleh sesar aktif. Sebab epicenter atau pusat gempa hanya memiliki kedalaman 10 km dari permukaan bumi. Namun menurut pihak BMKG, dari analisa yang dilakukan, kecil kemungkinan gempa susulan akan memiliki kekuatan lebih besar dari gempa utama. Meski begitu, warga diminta tetap waspada. Kalau kita melihat karakter gempa ini adalah gempa yang dipicu oleh aktivitas sesar aktif ya. Dan ini merupakan jenis gempa shallow crustal earthquake atau gempa kerak dangkal. Nah, adapun sesar yang membangkitkan gempa ini atau patahan yang membangkitkan gempa ini adalah sesar naik busur belakang Jawa Barat atau West Java Back Thrust ya. Gempa ini berdampak cukup luas ya getarannya, dirasakan di Bekasi, Karawang, itu mencapai skala intensitas 3 hingga 4 modified Mercalli intensity, dan ini goncangannya cukup kuat hingga menyebabkan jendela, dinding itu mengeluarkan bunyi, dan ini yang menimbulkan kepanikan masyarakat. Kemudian dalam waktu yang sama itu juga di daerah Purwakarta, Cikarang, Depok, ini juga mengalami goncangan. Tetapi kalau melihat karakteristik dari kegempaan yang terjadi dan pengalaman gempa-gempa yang terjadi di wilayah ini tampaknya kecil kemungkinan untuk terjadi gempa yang lebih besar atau lebih kuat dari itu. Dan kalau kita melihat susulannya adalah gempa kecil, maka kami menghimbau masyarakat agar tetap tenang, tetap waspada. Insya Allah kita tidak akan terjadi hal-hal yang dikhawatirkan. Saat ini BPBD di sejumlah wilayah yang merasakan guncangan gempa Rabu malam masih mendata kerusakan yang terjadi dan apakah ada korban yang timbul akibat tertimpa bangunan yang runtuh. Tim Liputan melaporkan. Gempa bumi dengan magnitudo 4,9 yang kemudian dikoreksi oleh BMKG berkekuatan magnitudo 4,7 pada Rabu malam di tenggara Kabupaten Bekasi merobohkan satu musala di Kecamatan Bojongmangu. Kejadian ini terjadi setelah waktu salat, tidak ada korban jiwa akibat musala yang ambruk.
Sebuah bangunan musola di Walahar, Desa Sukabunga, Kecamatan Bojongmangu, Kabupaten Bekasi, Rabu malam ambruk setelah diguncang gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 4,7 yang berpusat 14 km tenggara Kabupaten Bekasi. Menurut warga, saat gempa terjadi, bangunan musola langsung ambruk dengan mengepulkan debu puing ke sekitarnya. Warga terutama para ibu pun panik dan berhamburan keluar dari dalam rumah untuk menyelamatkan diri. Beruntung gempa terjadi di luar waktu salat sehingga musola dalam keadaan kosong. Hingga menjelang tengah malam, warga merasakan paling tidak ada 2 kali gempa susulan. Kebetulan saya waktu terjadi gempa itu lagi nonton pertandingan sepak bola. Pas itu kaget sekali, saya sampai berhamburan keluar. Istri saya sampai nangis-nangis, takut gitu. Untuk di musola saya dapat informasi ketika gempa yang cukup besar itu sampai bruk langsung berhamburan itu debu-debu yang di dekat musola. Saat kejadian ini musola ini memang dalam keadaan kosong apa gimana, Pak? Kosong. Soalnya kan bukan waktu sholat, Pak. Iya. Sekitar jam 8 malaman. Kalau digunakan masih digunakan. Pak. Perasaannya cukup takut sekali, Pak. Rata-rata takut. Para perempuan rata-rata hampir nangis-nangis, Pak. Tadi katanya sempat ada gempa susulan sampai berapa kali gempa gitu, Pak? Kalau gempa susulan tadi saya rasa 2 kali. Ya. Akibat gempa nyaris seluruh bagian dari bangunan musola ini ambruk. Menurut aparat Polsek Cibarusah, tidak ada bangunan lain yang ambruk. Namun, tembok sejumlah rumah warga mengalami retak-retak. Untuk kerusakannya sendiri berapa persen? Pak Widi bisa jelaskan? Untuk kerusakan ini saya rasa sudah mencapai total 95%. Musola ini yang mengalami rusak parah, ada nggak rumah-rumah lain warga gitu yang terdampak akibat adanya gempa yang tadi terjadi itu, Pak? Saya dimonitor semua para babin saya, Pak, untuk di wilayah Kecamatan Bojongmangu ini hanya di bagian retak rumah, tapi tidak berdampak pada spesifikan untuk rusak berat. Warga bersama aparat gabungan BPBD beserta anggota TNI Polri langsung membersihkan puing-puing musola yang ambruk. Masih terjadinya gempa susulan Rabu malam membuat sebagian warga memilih bertahan di luar rumah. Rahmat Tubis melaporkan dari Kabupaten Bekasi. Gempa bumi yang terjadi Rabu malam di Kabupaten Bekasi terasa hingga wilayah Karawang. Getaran gempa yang cukup kuat membuat pasien salah satu rumah sakit serta keluarga mereka panik dan berhamburan keluar ruangan khawatir atap roboh. Rekaman video amatir warga ini menunjukkan pasien dan keluarga mereka di sebuah rumah sakit di Karawang yang Rabu malam berhamburan keluar dari ruang rawat inap akibat merasakan guncangan gempa. Getaran yang cukup kuat dan bertahan beberapa detik seketika memicu kepanikan. Sebagian pasien dan keluarga pasien memilih keluar dari ruangan tempat mereka dirawat, sedang sebagian lainnya memilih turun dan keluar dari gedung rumah sakit untuk menyelamatkan diri karena takut gedung rumah sakit ambruk akibat gempa. Jadi semua panik, jadi pada keluar semua. Ada yang roboh apa gimana fasilitas? Sekutu roboh sih enggak. Cuma pasien pada keluar semua. Keluar semua, sampai evakuasi di tempat evakuasi. Oh, kemana Pak? Masuk ke sebelah sana, tempat evakuasinya. Berapa yang dievakuasi, ada berapa jumlah? Ya banyak sih Pak. Banyak. Enggak gitu ya, memang banyak. Meski sempat diguncang gempa, gedung rumah sakit tidak mengalami kerusakan. Hingga Kamis dini hari, pihak rumah sakit dan pasien tetap bersiaga mengantisipasi datangnya gempa susulan. Akli Yusuf melaporkan dari Karawang. Kamis pagi, kerusakan akibat gempa bumi Rabu malam mulai terlihat di wilayah Purwakarta. Rumah warga di Desa Cilangkap, Babakan, Cikao, tembok bagian dapurnya ambruk. Rumah Ade Rosita, warga Kampung Sukamulya, Desa Cilangkap, Kecamatan Babakan, Cikau, Purwakarta ini jebol plafonnya, serta sebagian genting dan tembok dapurnya ambruk akibat gempa Rabu malam. Agar rangka atap tidak ambruk seluruhnya, keluarga terpaksa menopang rangka atap dengan batang bambu. Ini rumah ini 2 keluarga. Saat kejadian gimana Pak? Sedang apa sih? Lagi pada duduk di situ.
pas ada ini kan masih sore kira-kira jam 8-an kan lah. Mobil jam 8, nah ada suara langsung dia pada lari aja. Berarti kerusakan utamanya di atap betul ya? Iya. Pada jatuh. Iya, Pak. Nah ini kenapa sampai di tunjel ini tiang, Pak? Tunjel ini takut ini ambruk ini karena dudukannya udah nggak kuat, Pak. Jadi terpaksa malu didogong aja di tunjel lagi. Rosita yang tinggal bersama kedua anaknya mengaku panik saat tiba-tiba terjadi gempa. Kini ia berharap ada bantuan dari Pemkab Purwakarta untuk perbaikan rumahnya yang rusak. Lagi mau sembahyang, langsung lari, udah takut. Keluar semua. Iya, keluar semua. Bagian belakang Pak bruk-bruk gitu ya? Iya, ambruk semua. Bagian dapur atau kamar mandi itu? Itu kamar mandi, Pak. Yang belakang mah itu rumah ibu dulu. Ya pengen ada bantuan aja itulah. Kan ada dari pemerintah ya? Buat perbaikan. Iya. Dan saya emang nggak punya suami gitulah. Pihak BPBD Purwakarta membenarkan adanya rumah yang rusak akibat gempa. Hasil penilaian personil BPBD di lapangan, struktur rangka atap rumah memang sudah lapuk sehingga langsung ambruk saat diguncang gempa. Berdasarkan hasil asesmen dari rekan-rekan kita di BPBD, struktur bangunan dan juga kondisi bangunan yang sudah lapuk ditambah adanya gempa bisa mengakibatkan struktur bangunan roboh di sekitar dapur. Petugas terus melakukan pemantauan dan menginventarisir dampak gempa yang terjadi, termasuk memantau kondisi bendungan Jatiluhur dan Waduk Cirata. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Gempa dengan kekuatan 4,9 magnitudo yang menerjang wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat hari Kamis sedikitnya merusak rumah dan 4 fasilitas umum. Dinding dan atap rumah Oyah warga Desa Mulia Jaya, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang ini runtuh setelah diguncang gempa Rabu malam. Ia mengaku panik saat terjadi gempa dan langsung kabur keluar rumah karena takut tertimpa dinding dapurnya yang runtuh. Ia merasakan guncangan gempa cukup keras. Gempa teh gede banget. Terus? Nah, itu juga keburuk wae. Rumah ibu teh gebruk gede banget kan ambil teh. Ruas teh Bu, panik. Kaget. Bu langsung keluar. Langsung keluar bawa itu anak, takut rubuh lagi imah gitu. Itu dapur udah rubuh gitu. Lama, gede banget. Ubin gak bisa gitu, Mbak. Abi teh sieun babas ka tanah. Takut ambles, Bu ya? Takut ambles. Kerasnya getaran gempa dan gempa susulan yang terus terjadi membuat warga desa memilih tidak tidur hingga Kamis pagi dan sebagian bertahan di luar rumah. Bahkan ada gempa lagi susulan beberapa kali katanya, ada 4 kali atau 5 kali. Nah, mungkin warga tidak mau tidur semalaman Pak, sampai ketakutan ada gempa susulan katanya jam 2 mau ada lagi, jadi ketakutan lah warga semua, banyak yang di luar. Dari perhitungan awal oleh pemerintah desa, kerugian material akibat dari rumah yang rusak akibat gempa mencapai puluhan juta rupiah. Akli Yusuf melaporkan dari Karawang. Setelah sempat dihentikan akibat terjadinya gempa di wilayah Kabupaten Bekasi dan sekitarnya pada Rabu malam, perjalanan kereta cepat Wush di stasiun Padalarang, Bandung Barat pada Kamis pagi kembali normal. Rabu malam perjalanan kereta cepat Wush di stasiun Padalarang, Bandung Barat sempat dihentikan setelah terjadi gempa pukul 8 malam di wilayah Kabupaten Bekasi. Ada 8 perjalanan kereta yang dihentikan, baik dari stasiun Halim, Jakarta ke stasiun Tegaluar, Bandung maupun sebaliknya. Akibatnya banyak penumpang yang meninggalkan stasiun untuk melanjutkan perjalanan ke Jakarta dengan menggunakan mobil sewaan setelah mendapatkan pengembalian uang tiket di loket. Karena ada gempa ya, jadi dihentikan dari keberangkatan ke sini maupun yang udah ke sana. Apa katanya Bu, kerusakan apa Pak? Akibat apa? Dihentikan aja. Dihentikan ya? Kita udah mau naik peron, udah ke peron, terus kemudian disuruh turun lagi, terus dibatalin. Terus ini minta untuk kita diminta untuk buat surat pengembalian dana ya.
Namun setelah dilakukan pengecekan dan pemeriksaan termasuk rel kereta cepat serta sistem kelistrikan, sepanjang jalur yang terdampak guncangan gempa dinyatakan aman dan tidak ada kerusakan. Pada malam hari tadi juga sudah dipastikan jadwal perjalanan WUS dapat beroperasi normal setelah dilakukan pemeriksaan melalui kereta relkar atau kereta pemeriksaan, kemudian juga menggunakan comprehensive inspection train atau kereta inspeksi, di mana pemeriksaan ya dilakukan secara menyeluruh pada terowongan, jembatan, kelistrikan, persinyalan, dan aspek-aspek lainnya. Kemudian pemeriksaan juga dilakukan pada luar jalur kereta cepat WUS untuk memastikan tidak ada objek-objek asing yang dapat masuk ke dalam jalur akibat gempa seperti pohon tumbang, longsor, dan lainnya yang dapat membahayakan perjalanan WUS. Pada hari Kamis sejak pukul 6 pagi, perjalanan kereta cepat WUS kembali normal. Selama beroperasi sejak tahun 2023 lalu, ini adalah kali kedua peristiwa kereta cepat WUS terhenti akibat guncangan gempa. Sebelumnya, di tahun 2024, kereta WUS juga sempat dihentikan akibat guncangan gempa di Kertasari, Kabupaten Bandung. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat.